Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiki, NIM 2041050010058. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, tentang perhitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional yaitu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep dari pendapatan nasional yaitu yang pertama, satu produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. GDP mempunyai rumus, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri dan pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh negara tersebut di luar negeri. Adapun cara perhitungannya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dan dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Adapun rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan adapun cara perhitungannya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Adapun rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkali. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. 8. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang ke-9, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu satu tahun. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 tutup kurung ditambah P2 dikali Q2 tutup kurung P3 dikali Q3 seterusnya sampai PN dan dikali PN. Adapun keterangan dari rumus tersebut yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke1, Qn sama dengan jenis barang Kn atau yang selanjutnya, P1 harga barang ke1, Pn harga barang Kn atau selanjutnya. Yang kedua, metode pendapatan. Jadi metode pendapatan dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi.
Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangan dari rumus tersebut yaitu Y sama dengan pendapatan, W sama dengan WACC atau upah, R sama dengan rent atau sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I sama dengan interest atau bunga, P sama dengan profit atau keuntungan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran adalah berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Adapun rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Keterangan dari rumus tersebut yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, E X ekspor, M dan impor. Selanjutnya pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Dan yang selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 9, yaitu yang pertama ghanimah, 2 sedekah, 4 infak, 3 infak, 4 zakat, 5 urs, 6 jizyah, 7 kharaj, 8 pajak tambang dan harta karun, 9 wakaf. Mungkin cukup sekian tanggapan saya mengenai perhitungan pendapatan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.